Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku moderator akan ikut memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 dalam mata kuliah pilihan aromaterapi dan jamu dengan materi yang akan dibawa yaitu aplikasi fitofarmaka akupresur menggunakan aromaterapi. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Riza Adelia Fitri, yang kedua ada Anissa Ayu Rahmawati, yang ketiga ada Niko Mangayusanis, keempat ada Dini Aldiani Hardiana, dan kelima ada Fajar Yais Fauzi. Adapun beberapa subtopik yang dibawakan yaitu terdapat pengertian, contoh pengobatan, bahan dan teknik penyiapan, metode penggunaan. Aromaterapi. Aromaterapi adalah suatu bentuk pengobatan alternatif menggunakan bahan tanaman volatil. Banyak dikenal dalam bentuk minyak esensial dan berbagai macam bentuk lainnya yang bertujuan untuk mengatur fungsi kognitif, mood, dan kesehatan. Aromaterapi dibentuk dari berbagai jenis ekstrak tanaman seperti bunga, daun, kayu, akar tanaman, kulit kayu, dan bagian-bagian lain dari tanaman dengan cara pembuatan yang berbeda-beda dengan cara penggunaan dan fungsinya masing-masing. Ada banyak jenis aromaterapi seperti minyak esensial, dupa, lilin, garam, minyak pijat, dan sabun. Terdapat 12 jenis tanaman yang digunakan sebagai ekstrak juga sangat banyak, yaitu diantaranya ada rosemary, sandalwood, jasmine, orange, basil, ginger, lemon, tea tree, ylang-ylang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini ada contoh pengobatan aromaterapi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pengobatannya dari penyakit dismore. Dismore primer merupakan nyeri head yang tidak didasari kondisi patologis, sedangkan dismore sekunder merupakan nyeri head yang didasari dengan kondisi patologis. Penanganan dismore selama ini lebih banyak kepada pemberian terapi farmakologi, seperti pemberian analgesik. Baik, contoh pengobatannya, penelitian menggunakan teknik metode aplikasi akupresur. Akupresur adalah pengobatan Cina yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dan dengan memberikan tekanan atau pemijatan dan menstimulasi titik-titik tertentu dalam tubuh. Tujuannya untuk merangsang kemampuan alami menyembuhkan diri sendiri dengan cara pengembalian keseimbangan energi positif tubuh. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada bahan dan teknik penyiapan. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada lemon 66-80, kemudian ada geranil asetat, ada netrol, ada terpin 6-14%, ada deltapinen 1-4%, dan ada M-arsin. Untuk teknik penyiapan, di sini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pendekatan secara non-probability sampling atau biasa disebut dengan sampling jenuh. Penentuan jumlah besar sampel dalam peneliti memakai perhitungan dengan menggunakan rumus besar sampel. Berdasarkan rumus tersebut, maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 26 orang pada masing-masing kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Sehingga jumlah responden sebanyak 52 orang terdiri dari 26 orang sebagai kelompok eksperimen dan 26 orang lainnya kelompok kontrol. Untuk selanjutnya, yaitu ada metode penggunaan. Metode yang dilakukan yaitu secara kuantitatif dengan rancangan penelitian kuasi eksperimental, desain dengan non-equivalent control group design, di mana peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Next. Ya, untuk selanjutnya di sini ada hasil percobaan. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi berdasarkan data identitas responden dysmenorrhea sebanyak 54 orang dengan karakteristik ada menarche dan nyeri dysmenorrhea. Nah, berdasarkan tabel 1 tersebut,
menunjukkan hampir setengahnya responden mengalami menarche pada usia 11 tahun atau 36,5%, dan hampir seluruhnya, yaitu 92,3% responden sering mengalami dysmenorrhea. Lalu untuk yang kedua, yaitu ada analisis data dysmenorrhea pada kelompok intervensi, sebanyak 26. Di sini ada post-test dan pre-test, dan juga ada negatif rank serta positif rank. Pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa negatif rank atau selisih negatif sebesar 26. Artinya, terdapat penurunan dysmenorrhea sebesar 26 dari nilai pre-test ke nilai post-test, dengan rata-rata penurunan sebesar 13,5. Sedangkan jumlah ranking sebesar 351. Untuk positif rank positif sebesar 0, menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mengalami peningkatan nyeri dysmenorrhea dari nilai pre-test ke nilai post-test. Next. Baik, untuk analisis data dysmenorrhea pada kelompok kontrol, yaitu untuk selisih negatif sebesar 25, yang mana artinya terdapat penurunan dysmenorrhea dari mulai pretest ke nilai post-test dengan rata-rata penurunan sebesar 13. Sedangkan jumlah ranking negatif sebesar 325, selisih positif bernilai 0, yang mana itu menunjukkan bahwa tidak ada responden yang negatif sebesar 325. Untuk selisih positif bernilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mengalami peningkatan nyeri dysmenorrhea. Daya sebesar 1 menunjukkan ada satu nilai yang sama antara pretest dan juga post-test. Selanjutnya, untuk analisis perbandingan antara kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol, di mana di sini ada variabel post-test kontrol, yaitu untuk nilai negatifnya ada 25, untuk nilai min rank-nya yaitu 37,08, dan untuk sum of rank-nya itu 964. Sedangkan untuk nilai Z-nya pada post-test control itu ada minus 5,103, dan untuk p-value-nya ada 0,000. Untuk post-test eksperimen, di mana untuk nilai negatifnya terdapat 25, untuk nilai min rank-nya 15,92, dan untuk sum of rank atau jumlahnya itu 414. Selanjutnya. Di sini ada kesimpulan, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian, fitofarmaka yang efektif dalam mengurangi nyeri dysmenorrhea terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada pemberian akupresur, pemberian aromaterapi, dan pemberian akupresur menggunakan aromaterapi. Next. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi. Terima kasih. Baiklah, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Semoga bisa diterima dengan baik. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami mohon bimbingannya. Kami akhiri, terima kasih dan selamat pagi.